Sering banget kan kita dengar soal ketimpangan ekonomi, tapi pernah nggak kepikiran kalau akar masalahnya itu sebetulnya ada di tempat yang ya sering kita lupain? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas soal itu. Ini dia kuncinya, akses pada pendidikan. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah kunci buat ngerti tantangan paling besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Jadi ini bukan sekedar soal kaya dan miskin loh, ini soal kesempatan yang adil dari awal banget, dari garis start. Oke, kita masuk ke masalah di hilirnya dulu ya. Dampaknya sih kita semua lihat kan, kesenjangan di mana-mana, cari kerja susah, tapi coba deh kita renungin sebentar. Coba ingat-ingat kisah sukses orang-orang yang berhasil naik kelas. Atau mungkin kisah keluarga kita sendiri. Hampir bisa dipastikan semua itu berawal dari mana? Ya, dari pendidikan. Jadi poinnya itu di sini. Masalah utamanya itu bukan soal siapa yang menang atau kalah di garis finish. Bukan soal hasil akhirnya yang jomplang. Tapi soal garis startnya yang dari awal udah nggak adil. Coba bayangin, kalau kita ikut lomba lari tapi startnya beda-beda. Ada yang di depan, ada yang jauh di belakang. Gimana bisa kita bilang perlombaannya adil kan? Oke. Kalau solusinya pendidikan, harusnya kan gampang. Jadikan aja itu prioritas nomor satu. Tapi, kenapa nggak semudah itu? Nah, ini dia masalahnya. Jawabannya ternyata sangat politis. Coba deh kita posisikan diri sebagai pemimpin. Ada dua pilihan di depan mata. Pilihan pertama, bangun infrastruktur, kasih bansos. Hasilnya, kelihatan langsung, instan. Rakyat senang, popularitas naik, bagus banget buat pemilu selanjutnya. Pilihan kedua, investasi besar-besaran di pendidikan. Hasilnya kapan kelihatan? Mungkin 15, 20 tahun lagi, jauh setelah masa jabatan berakhir. Nah, kalau Anda jadi pemimpinnya, jujur deh, mana yang lebih menggoda untuk dipilih? Dan ini bukan cuma teori loh, ini udah ada buktinya. Lihat aja negara-negara kayak Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Singapura. Apa sih rahasia mereka bisa maju sepesat itu? Mereka semua mulai dari titik yang sama. Satu hal, memastikan semua warganya tanpa terkecuali dapat akses ke pendidikan yang berkualitas. Itulah fondasi mereka, sesederhana itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sedikit mengejutkan. Mari kita bedah angkanya biar kita benar-benar paham separah apa masalah ini. Kalau kita lihat data, sistem pendidikan kita itu bentuknya seperti piramida. Dan bukan piramida biasa, tapi piramida yang curam banget. Oke, kita mulai dari dasarnya. Setiap tahun ada sekitar 5,6 juta anak-anak Indonesia yang masuk SD. Bayangin 5,6 juta. Itu angka yang luar biasa besar. Penuh potensi, penuh mimpi, penuh harapan. Itu di awal. Sekarang kita fast forward 12 tahun kemudian. Angkatan yang sama ini, yang tadinya 5,6 juta, seharusnya lulus SMA kan? Tapi coba tebak berapa yang benar-benar sampai ke garis finish. Cuma 3,8 juta. Jomplang banget kan? Artinya apa? Kemana sisanya? Ada 1,8 juta anak yang hilang, bocor di tengah jalan. Dan ini terjadi di setiap angkatan. Coba bayangkan skala kerugiannya. Itu bukan cuma angka. Itu 1,8 juta potensi, 1,8 juta mimpi yang menguap begitu saja dari sistem kita. Setiap tahun. Nah, piramida pendidikan yang timpang ini bukan cuma masalah di dunia pendidikan. Efeknya tuh kayak domino, merembet kemana-mana, merusak ekonomi dan tatanan sosial kita. Ini bukan lagi soal statistik di atas kertas. Ini kenyataan pahit yang kita hadapi setiap hari. Ini dia akar masalahnya. Gara-gara kita gagal membereskan masalah di hulu, yaitu pendidikan, kita jadi sibuk banget nambal sulam di hilir. Kita menciptakan jutaan orang yang hidupnya bergantung pada subsidi. Kenapa? Ya karena dari awal kita nggak kasih mereka kailnya. Kita nggak kasih mereka kesempatan yang setara lewat pendidikan. Terus solusinya gimana? Konsepnya sebenarnya simpel, tapi kalau dijalankan ini radikal banget. Yaitu, ubah bentuk piramida tadi jadi garis lurus. Maksudnya gimana? Pastikan setiap satu anak yang masuk SD itu sudah ada jaminan satu kursi untuk dia di SMP dan satu kursi lagi di SMA. Simpel kan kedengarannya? Tapi ini bisa mengubah segalanya. Tapi, nah ini tapinya, buat bisa mewujudkan itu, kita butuh perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Kita harus berhenti mikirin hasil jangka pendek yang cuma sebatas siklus pemilu 5 tahunan. Kita harus mulai berpikir dalam horizon waktu yang lebih panjang, siklus satu generasi. Perbedaan cara pikir ini kelihatan jelas banget kalau kita bandingin dua forum dunia ini. Ada World Economic Forum, forum ekonomi. Mereka kumpul tiap tahun. Kenapa? Karena ekonomi itu hasilnya bisa diukur cepat, dalam hitungan bulan.
Terus ada World Education Forum, forum pendidikan. Tahu nggak mereka kumpul berapa tahun sekali? Setiap 15 tahun. Gila kan bedanya? Ini nunjukin kalau seluruh dunia itu paham betul, investasi di pendidikan itu buahnya baru bisa dipetik belasan tahun kemudian, setelah satu generasi. Jadi, waktu kita ngomongin soal membenahi pendidikan, ini bukan cuma soal ekonomi, bukan cuma soal PDB. Jauh lebih dalam dari itu, kita sebenarnya lagi mencoba menghidupkan kembali cita-cita para pendiri bangsa. Ini soal keadilan sosial, soal memberikan kesempatan yang sama untuk semua anak bangsa, persis seperti yang mereka impikan. Jadi, kalau dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu hal yang perlu banget kita ingat, ini dia. Satu-satunya cara untuk benar-benar menyelesaikan masalah ketimpangan di hilir secara permanen adalah dengan membereskan akarnya di hulu, yaitu pendidikan. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua kan? Mau sampai kapan kita sibuk memadamkan kebakaran di hilir dengan solusi-solusi jangka pendek? Atau apakah kita sebagai bangsa akhirnya punya keberanian dan visi untuk melakukan investasi jangka panjang yang sesungguhnya di hulu? Karena jawaban kita atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan Indonesia.